Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Irsa Nurningsih. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai DNS server. Nah, DNS server ini saya akan membahas mengenai caching dan juga forwarding. Pada video kali ini saya akan bagi menjadi 6 pembahasan. Yang pertama ada konsep DNS server, yang kedua ada konfigurasi host pada Ubuntu client, yang ketiga ada konsep caching DNS server, yang keempat ada konfigurasi caching DNS server, yang kelima ada konsep forwarding DNS server, yang terakhir ada konfigurasi forwarding DNS server. Nah, pada video kali ini saya sudah menyiapkan gambaran dari topologinya. Di sini terdapat laptop sebagai klien, kemudian ada DNS server. DNS servernya itu adalah DNS server Google dengan IP-nya itu 8.888 dan juga ada facebook.com yang sudah terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep kerja dari DNS servernya. Misalnya, laptop itu ingin mengakses facebook.com, paket data itu nggak akan langsung mengirimkan ke Facebooknya, tetapi akan mengirimkan terlebih dahulu ke DNS-nya. Nah, jadi si laptop itu akan merequest IP ke DNS server Google-nya. Lalu setelah menerima permintaan tersebut, si DNS server Google-nya itu akan mengirimkan IP dari facebook.com-nya. Jadi IP-nya itu di sini adalah 157.240.208.35. Setelah mengetahui IP-nya, itu akan mengirimkan langsung ke facebook.com. Jadi itu sudah berhasil. Jadi DNS server itu berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domain menjadi IP address. Nah, di sini kalau ada DNS itu kita cukup mengetikkan domainnya itu facebook.com. Jadi kita itu tidak usah repot-repot mengetikkan IP-nya. Lalu secara otomatis itu si laptop itu akan merequest IP-nya ke DNS server. Lalu setelah itu si DNS itu pun mengirimkan IP-nya itu ke laptop. Jadi kita bisa mengakses facebook.com-nya. Nah, jika kita tidak mempunyai DNS, maka kita itu harus meneruskan IP address dari Facebook itu secara manual. Kita ke materi selanjutnya mengenai konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, di sini saya sudah berada di Ubuntu client-nya. Lalu di sini saya akan mengecek apakah Ubuntu client ini dan Debian server itu sudah terhubung atau belum menggunakan ping 10.10.10.2. Nah, sudah TTL maka sudah terhubung. Lalu di sini saya juga akan mengecek apakah Ubuntu client itu sudah terhubung ke Ubuntu server. Nah, sudah terhubung. Lalu di sini saya akan masuk ke root cd. Nah, di sini saya akan mengetikkan sudo nano/etc/host. Di sini saya akan meletakkan IP Debian servernya itu di bawah yang IP 127.0.1.1. Di sini IP-nya itu adalah 10.10.10.2. Lalu tab, lalu namanya itu svr1 strip Debian, lalu enter, lalu saya tab lagi. Di sini saya akan masukkan IP dari Ubuntu servernya, yaitu 10.10.10.3, lalu tab, lalu svr2 strip Ubuntu. Nah, seperti ini. Lalu jika sudah, di bawahnya saya akan ketikkan IP dari router Debian, yaitu 192.168.137.10, lalu tab, lalu di sini namanya itu RTR Debian. Nah, seperti ini. Jadi saat kita ping itu kita bisa menggunakan nama-namanya di sini, yaitu svr1 Debian, svr2 Ubuntu, dan juga RTR Debian. Kita akan coba ctrl-x, y, lalu enter. Di sini saya akan coba ping ke svr Debian menggunakan nama yang sudah kita buat tadi. TTL ya. Lalu saya juga akan mengetikkan yang sama, yaitu svr2 Ubuntu. Nah, sudah TTL ya, teman-teman. Lalu di sini saya juga akan ping ke router Debian. Di sini juga TTL, maka sudah berhasil. Lalu di sini saya akan coba meremote si Debian servernya itu menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Jadi di sini saya akan ketikkan SSH router Debian, yaitu username-nya. Lalu svr1. Jadi di sini saya akan ganti menjadi svr1, bukan IP dari si Debian servernya. Lalu minp2211. Lalu enter. Nah, kita ketik yes. Nah, di sini masukkan password dari Debian servernya. Di sini sudah bisa ya. Saya sudah bisa masuk ke router Debian. Maaf, masuknya ke Debian servernya. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu konsep caching dan server. Pada pembahasan sebelumnya, itu si komputer itu jika kita ingin mengakses facebook.com itu bisa langsung merequest IP-nya. Itu lewat DNS server. Nah, tetapi bagaimana jika ada lokal DNS server? Nah, jika ada lokal DNS servernya itu, maka alurnya itu akan sedikit berbeda. Jadi, laptop atau komputer itu akan bertanya ke lokal DNS servernya. Nah, jika lokal DNS servernya itu belum mempunyai jawaban, maka dia akan bertanya ke DNS servernya. Lalu setelah itu si DNS servernya itu akan mengirimkannya itu ke lokal DNS. Nah, setelah menyimpannya IP-nya, maka si lokal DNS itu akan menyimpannya di cache. Jadi, keuntungannya itu ketika komputer kita atau komputer lain ingin masuk ke facebook.com, lagi lokal DNS servernya itu tidak perlu meminta request IP-nya. Tapi bisa langsung mengirimkannya ke komputer. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, jadi pada materi kali ini saya akan mempraktekkan DNS server yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saya sudah masuk ke router Debian, saya akan masuk ke router lebih dahulu. Di sini saya akan menginstal si DNS servernya itu menggunakan perintah apt install pin9. Yes, lalu enter. Lalu di sini saya akan mengganti defaultnya menggunakan perintah nano/etc/default/name. Karena di sini saya menggunakan nama
menggunakan name karena di sini saya menggunakan Debian 12, lalu enter. Lalu di bagian optionnya itu dituliskan seperti ini. Di sini kita tambahkan min 4. Nah, jadi min 4 itu artinya DNS server itu hanya bisa di running oleh IPv4. Nah, jadi tulisannya itu akan menjadi seperti ini karena sudah ditambahkan min 4. Lalu kita ctrl-x, y, lalu enter. Untuk konfigurasi kita bisa ke nano/etc/name .option. Nah, seperti ini, lalu enter. Lalu di sini di atasnya option kita enter dulu. Lalu kita ke atas di sini ketikkan ACL internal strip network. Lalu kalau sudah kita kurung seperti ini. Lalu kita enter. Lalu tab kita masukkan IP 172.16.1.0. Lalu kita titik 2. Lalu kita enter. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita tambahkan titik koma seperti ini. Lalu di optionnya enter 2 kali. Lalu tab ketikkan seperti ini. Yes. Lalu titik koma. Lalu enter. Kita tab lagi. Tuliskan allow strip query. Berarti kalau kita kasih kurung space internal strip network, lalu tutup kurung, lalu kita titik koma, lalu tutup kurung lagi, lalu tambahkan titik koma lagi. Jadi di sini menjadi allow strip query, Bu ya, bukan strip query. Lalu kita ke bawah, kita scroll, ini di bagian DNS validation itu autonya itu kita hapus. Autonya itu kita hapus dan kita ganti menjadi yes. Lalu kalau sudah ctrl-x di sini ketikkan name untuk mengecek konfigurasinya. Nah, jika tidak muncul apa-apa, maka di sini sudah benar. Lalu kita bisa merestartnya menggunakan sistem ctl restart pin 9. Lalu enter. Kita ke pembahasan yang selanjutnya mengenai konsep dari forwarding DNS server. Nah, di sini saya sudah menyiapkan topologinya. Yang ini forwarding. Jika laptop atau komputer melakukan DNS request ke facebook.com, lokal DNS server itu tidak melakukan query DNS server sendiri, melainkan hanya meneruskan forward permintaan tersebut ke DNS server Google. Lalu si lokal DNS server itu akan meneruskan jawabannya ke laptop kita. Nah, jadi perbedaan antara caching dan juga ketika caching si lokal DNS akan melakukan query ke DNS server lain, lalu menyimpan hasilnya dan menjawabnya, sedangkan pada forwarding lokal DNS itu tidak akan melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan permintaan seperti itu. Kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai konfigurasi forwarding DNS server. Di sini saya sudah berada di sini. Lalu kita ketikkan konfigurasi tadi, yaitu nano/etc/pin/name.con.option. Lalu di sini di bagian forward sampai tutup kurungnya itu kita hapus slashnya. Kalau sudah di titik di sini, ini kita isikan dengan 8.8.8.8, lalu kita enter. Lalu tab 2 kali, kita ketikkan juga 8.8.4.4. Keempat kita titik koma, lalu di bawah ini yang kurung itu kita tab, lalu ketikkan forward. Terus forward only. Kita titik koma. Nah, kalau sudah ctrl-x, ya, lalu enter. Lalu jika sudah, kita cek dulu apakah sudah terkonfigurasi atau belum. Kita bisa menggunakan name strip check con. Tidak muncul apa-apa, maka konfigurasinya itu sudah benar. Lalu kita restart menggunakan perintah restart sistem ctl restart pin 9, lalu enter.